Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Alawiyah dengan NPM 19121053. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenai analisa regresi dan korelasi sederhana, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung koefisien korelasi. Nah, ini langsung aja kita masuk kepada contoh. Ini contohnya ada X di mana ada 1, 2 sampai 12 dan Y-nya 2, 4 sampai 14. Langsung aja kita masukin ke tabel berikutnya. Nah, ini di tabel berikutnya ada tambahan tabel, yaitu X min X bar, Y min Y bar, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari X min X bar. Nah, ini cara mencari X min X bar itu kita terlebih dahulu mencari X barnya dulu. X bar ini menggunakan rumus sigma X per N, di mana X-nya itu adalah 50 dan N-nya itu adalah jumlah data dari tabel ini, yaitu sebesar 8. Jadi 50 ini dibagi 8, maka X barnya itu sebesar 6,25. Selanjutnya kita akan mencari Y bar. Nah, Y bar ini sama kita menggunakan rumus tadi, yaitu sigma Y per N, di mana N itu adalah jumlah tabel ini, jumlah data dari tabel ini. Nah, Y-nya itu sebesar 62 per N, N-nya itu adalah 8. Maka 62 per 8, maka Y barnya itu adalah 7,75. Nah, bagaimana kita cara mencari X min X bar, yaitu tinggal kita kita tinggal menghitung X-nya adalah 1 dikurangi X bar, yaitu sebesar 6,25. Maka 1 dikurang 6,25 hasilnya adalah min 5,25. Sampai ke bawahnya sama cara penghitungannya. Dan selanjutnya kita akan mencari Y min Y bar, sama kita tinggal menghitung 2, tinggal angka 2 ini, Y yang pertama itu adalah 2 dikurangi dengan Y bar, yaitu sebesar 7,75. Maka hasilnya min 5,75 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari X kuadrat. Nah, ini X-nya sebesar min 5,25 karena kuadrat, jadi hasil dari min 5,25 kuadrat yaitu sebesar 27,5625. Selanjutnya kita akan mencari Y kuadrat. Nah, hasil dari min 5,75 kuadrat itu hasilnya 33,0625. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari XY. Nah, cara mencari XY ini kita tinggal mengkalikan dari hasil X ini dengan Y ini. Maka min 5,25 dikali min 5,75, maka hasilnya 30,1875. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasi, di mana kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu menggunakan rumus 1 R, di mana R itu adalah koefisien korelasi sama dengan sigma N X Y per akar sigma N X kuadrat dikali akar sigma N Y kuadrat. Nah, sebelumnya kita tahu terlebih dahulu, sebelum kita menghitung tabel ini, kita perlu memaknai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sigma. Nah, sigma ini bermakna jumlah, teman-teman. Jadi, kalau di sini kita R sama dengan sigma XY, maka berarti kita menghitung jumlah dari kolom X dan Y, kolom XY maksudnya. Langsung aja
kita masukin R itu adalah koefisien korelasi sigma sama dengan sigma 8XY. Nah, 8 ini adalah melambangkan 8 ini melambangkan huruf N. N itu adalah jumlah dari data tabel tersebut, yaitu sebesar 8. XY, sigma XY. Hasil dari tabel XY ini adalah sebesar 115,5. Maka kita turunin ke bawah, R adalah 111,5 per akar sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X kuadrat ini kita lihat tabel X kuadrat ini jumlahnya sebesar 107,5. Maka kita turunin ke bawah 100, maka hasilnya adalah akar 107,5 dan juga dikali dengan sigma Y kuadrat. Di sini di tabel ini Y kuadratnya itu sebesar 117,5. Maka kita masukin, turunin ke bawah, dikali 117,5. Nah, berarti R-nya itu adalah sama dengan 111,5 per akar 107,5 dikali akar 117,5. Nah, ini akar 107,5 dikali akar 117,5 hasilnya adalah 12.631,25. Berarti 111,5 kita bagi 12.631,25, maka hasilnya 0,99. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari KP, di mana KP itu adalah koefisien penentu sama dengan R kuadrat. R-nya itu adalah tadi sebesar 0,99, kita masukin 0,99 karena kuadrat kita 0,99 kuadratkan, maka hasil dari 0,99 kuadrat adalah sebesar 0,9801 dikali 100%. 100% ini adalah rumus, maka hasilnya 98%. Terima kasih.